Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini adalah pembelajaran pertama kali setelah kita UTS. Ini pembelajaran di bab 3, yaitu perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum itu, Ibu akan bertanya, konstitusi itu apa, anak-anak? Mungkin kalian sudah bisa belajar sebelumnya ya. Jadi dalam beberapa bahasa itu, dalam bahasa Inggris konstitusi itu disebut constitution. Kemudian dalam bahasa Belanda konstitusi. Dalam bahasa Jerman Constitution. Maaf. Kemudian dalam bahasa Indonesia ya konstitusi. Lah, ini meskipun dalam pelafalannya berbeda-beda, tetapi pengertiannya sama, yaitu hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lah, Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang 1945. Nah, pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, pada saat itu Indonesia masih belum memiliki yang namanya Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini dirumuskan pada sidang kedua BPUPKI. Ini ada di bab 1. Kita flashback lagi ke sana. Nah, pada saat sidang kedua ini membentuk yang namanya Panitia Hukum Dasar. Dengan anggotanya ada 19 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dari Panitia Hukum Dasar ini membentuk lagi yang namanya Panitia Kecil yang dipimpin oleh Supomo sebagai ketua, kemudian beranggotakan Wongsonegoro, Raden Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Panitia Kecil ini pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas dan menyepakati beberapa hal, yaitu ada lambang negara. Kemudian menyepakati negara kesatuan, menyepakati sebutan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian membentuk panitia penghalus bahasa yang beranggotakan ada Jaya Diningrat, Salim, dan Supomo. Nah, keesokan harinya mengadakan sidang lagi pada saat itu, yaitu membicarakan tentang pernyataan kemerdekaan. Nah, pada saat itu panitia perancang undang-undang melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan undang-undang dasar berjumlah 42 pasal pada saat itu. Nah, setelah sidang pada tanggal 14 Juli 1945 ini selesai, keesokan harinya mengadakan sidang lagi pada tanggal 15 Juli 1945, yaitu membahas apa? Membahas tentang rancangan undang-undang dasar sendiri. Pada saat itu, Ketua Perancang Undang-Undang Insinyur Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapat tanggapan dari Muhammad Hatta. Selanjutnya lebih lanjut lagi mendapat tanggapan dari Supomo, yaitu sebagai panitia kecil perancang undang-undang. Nah, naskah undang-undang ini akhirnya diterima dengan suara yang bulat pada sidang BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945. Nah, setelah diterimanya naskah undang-undang ini, berakhir pula di situ anak-anak tugas BPUPKI itu. Jadi pada saat sidang kedua itu sudah selesai tugasnya BPUPKI ini. Nah, mungkin sampai di sini dulu materi yang akan Ibu sampaikan. Bulan harap kalian benar-benar memahami, dan minggu depan kita akan membahas tentang pengesahannya. Cukup sekian materi dari Bulan. Bulan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.